Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita bersyukur pada Allah pada kesempatan subuh hari ini kita bisa kembali melanjutkan kajian kita yang sudah ke-7. Di hari ini kita lanjutkan kembali pembahasan kemarin. Apa-apa yang bisa membuat sebagian penuntut ilmu atau kaum muslimin yang sudah terbiasa menimba ilmu agama kemudian menjadi futur. Futur artinya kehilangan semangat. Meskipun itu memang siklus dari sebagian ibadah, yaitu ada kalanya semangat memuncak dan ada kalanya semangat itu hilang. Tapi kita perlu tahu sebab-sebabnya supaya kita bisa jaga diri, meminimalisir jatuh ke dalam futur. Dan kalau kita sudah tahu sebabnya, biasanya nanti akan dapatkan solusinya. Kemarin kita bahas Kemarin kita telah membahas beberapa sebab, di antaranya adalah niat yang salah sedari awal. Niat yang salah itu misalnya belajar karena sekedar cari-cari teman, belajar karena untuk cari pasangan, mendekati ustadz-ustadz supaya bisa menikah atau menikah lagi. Sudah Pak? Sudah. Kemudian sekedar mencari hiburan atau sekedar ingin mengisi waktu, dan yang mungkin terjadi pada sebagian anak-anak muda karena melihat kehidupan menjadi ustadz itu kadang-kadang nyaman, lalu orientasi mereka adalah mencari dunia dari ilmu yang mereka cari. Yang kedua karena maksiat. Yang ketiga karena jatuh ke dalam fitnah lawan jenis. Yang keempat, apa kemarin? Kesombongan. Merasa diri seperti gelas penuh yang sudah tidak perlu ditambah lagi. Baik. Sebab yang kelima, yang membuat sebagian orang kehilangan semangat dalam belajar ilmu agama, yaitu melupakan keutamaan menuntut ilmu agama. Kalau seseorang membiasakan diri atau terbiasa untuk mengingat suatu keutamaan dari sesuatu, maka insya Allah dia akan semangat. Kalau zaman saya sekolah dulu di SMA 1, kalau sudah hampir lulus, kalau kita survei, mungkin kebanyakan dari anak-anak SMA, terutama di Balikpapan, mereka ingin kuliah yang bidangnya itu hubungannya dengan migas, tambang, ya, atau jadi dokter. Kalau ditanya, kebanyakan dari mereka menjawab karena pengen jadi orang kaya. Soalnya kerjanya di bidang migas, insya Allah yang mobil 2, rumahnya di komplek yang bagus. Ya. Kecuali kalau dia jadi pewaris perusahaan orang tuanya, itu beda lagi. Tapi kalau ingin kuliah S1 terus cari kerja, biasanya kepengen di bidang migas. Dan mereka kalau sudah ingin kuliah seperti itu, biasanya akan cukup kerja keras untuk bisa meraih kuliah yang dimaksud. Pengen kuliah di Teknik Geologi UGM, pengen di Perminyakan ITB,
atau di bidang-bidang yang lain yang ada hubungannya ke sana. Karena mereka melihat ada keutamaan, yaitu bisa jadi orang kaya. Dari sini kita bisa dapat analogi bahwa orang kalau dia tahu keutamaan sesuatu, dia akan berusaha untuk menapaki jalan menuju ke sana dengan semangat. Nah, kalau orang ingin menapaki tangga-tangga ilmu supaya bisa mengupgrade dirinya dan menghilangkan kebodohan dari dirinya sendiri, maka dia harus senantiasa mengingat keutamaan kenapa dia butuh menuntut ilmu. Kalau dia lupa, biasanya nanti semangat akan menurun. Di antara keutamaan menuntut ilmu, satu, Nabi SAW mengatakan bahwa menuntut ilmu itu jalan menuju surga. Dan seandainya tidak ada keutamaan lain selain ini, maka cukup. Karena ujung dari kehidupan kita di dunia hanya ada dua, antara surga dan neraka. Dan seorang muslim yang benar, seorang muslim yang baik, tentu dia akan berorientasi agar bagaimana caranya bisa masuk surga. Kecuali kalau dia nggak beres. Kan ada juga muslim nggak beres. Dia bilang masuk neraka nggak masalah katanya. Ya, cukup mas. Nanti ambil di rumah tak? Apa tadi? Muslim yang baik akan cari jalan menuju surga. Dan menuntut ilmu itu jalan menuju surga. Duduk di majelis ilmu itu berat timbangan kebaikannya. Duduk di majelis ilmu itu seperti jihad fi sabilillah. Duduk menuntut ilmu itu membuat kita tahu bagaimana caranya mengerjakan ibadah yang benar. Sehingga membuat kita bisa punya kesempatan untuk masuk surga dengan kesempatan yang luas. Jalan yang tadinya mungkin jalan setapak, ini jalannya betul-betul jadi kayak jalan tol. Ya, kayak ada flyover, nggak terjebak macet. Kata Nabi SAW, "Man salaka tariqan yaltafizu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh suatu jalan yang dia niatkan untuk mencari ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ini kata Nabi SAW. Kita kasih analogi. Kalau orang pengen nonton bola di stadion, apa iya dia bisa masuk tanpa adanya pas masuk? Jawabannya tidak. Apa iya kalau ada orang pengen terbang misalnya ke Jakarta, terus saya pengen naik pesawat ya, langsung masuk? Jawaban tidak, harus ada boarding passnya. Untuk menuju ke sana perlu tiket, perlu boarding pass. Masuk ke stadion bola itu perlu tiket. Terus kalau kita nyetorkan kertas, bentuknya tiket atau bentuknya boarding pass, apakah langsung diterima? Jawabannya tidak. Itu boarding pass kan ada validasi dulu. Misalnya nomor penerbangannya sesuai atau tidak, jamnya sesuai atau tidak, tanggalnya sesuai atau tidak. Kalau ada orang misalnya beli tiket, ketika check-in ternyata, oh maaf Pak, ini sudah tiket kemarin, ini Bapak terlambat, maka dia nggak akan bisa masuk. Meskipun nomor penerbangannya sama. Kalau tiketnya tiket hari ini, tapi nomor penerbangannya beda, begitu dia masuk pesawat ditanya pramugari, bisa lihat boarding passnya, oh maaf Pak, salah jurusan. Ini adalah GA sekian, ini menuju Jakarta, sedangkan Bapak menuju Surabaya. Bukan ini. Ya. Kalaupun nomor penerbangannya sama, lihat jamnya lagi misalnya. Jadi ada validasi namanya. Nggak bisa sekonyong-konyong pengen masuk pesawat langsung masuk, nggak bisa. Mau masuk stadion, ditanya ada tiketnya, dilihat. Kalau zaman sekarang kan mah tinggal scan ya, cetit gitu kan. Kalau zaman dulu belum ada ditemukan barcode, belum ada scan QR, masih manual,
Validasinya pakai stempel. Stempel di stok di titik-titik bolong-bolong yang tinggal ngerobek krek gitu ya. Stempelnya panitia bukan, oh iya punya panitia. Dilihat lagi tanggal pertandingannya. Oh ini pertandingan hari ini, baru bisa masuk. Kalau dilihat, oh benar pertandingan hari ini. Tapi ini tiket kok nggak ada stempelnya, maka nggak bisa masuk. Kalau dilihat, oh iya ini stempelnya ada, tapi pertandingannya bukan pertandingan hari ini pertandingan kemarin misalnya, atau sebulan yang lalu, maka tidak akan diterima, nggak bisa masuk. Ada validasi. Seperti itu juga kalau ada orang ingin masuk surga, maka dia tidak bisa sekonyong-konyong pengen masuk surga langsung masuk. Mau masuk surga itu harus ada validasinya. Tiketnya ada, validasinya juga harus ada. Tiketnya namanya amal. Pemirsa yang dirahmati Allah, mohon maaf terjadi kerusakan teknis pada audio, sehingga di sini saya sekedar mendubbing dan memperjelas isi dari gambar yang teman-teman bisa saksikan. Tiket untuk kita bisa masuk ke dalam surga adalah al-amal as-saleh, yaitu amal yang soleh. Dan yang namanya amal soleh itu baru bisa dikatakan soleh apabila dia memenuhi dua syarat. Yang pertama adalah al-ikhlas, yang kedua adalah al-mutaba'ah. Bahasa lain dari al-mutaba'ah yaitu al-ittiba'. Al-amal soleh dan juga al-mutaba'ah itulah kunci untuk kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala, karena keduanya merupakan validasi dari amalan itu dikatakan soleh atau tidak soleh. Nah, yang namanya al-ikhlas, keikhlasan, itu adalah lillah, fillah, billah. Lillah untuk Allah, fillah untuk mencari kecintaan Allah, dan billah kita menjalani itu semua dengan meminta kekuatan dan upaya dari Allah Ta'ala. Al-mutaba'ah yaitu mengikuti sunnah. Mengikuti sunnah ini juga jalan untuk kita bisa masuk ke dalam surga. Dan itu bisa kita gapai kalau kita belajar ilmu agama. Karena Nabi SAW mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Siapa yang menempuh satu jalan yang dia cari di dalamnya adalah ilmu agama, maka Allah akan memudahkan dia masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala. Syarat yang kedua supaya bisa dikatakan amal soleh adalah al-mutaba'ah, yaitu mengikuti sunnah. Mengikuti sunnah ini juga itu ada hubungannya sama ilmu, karena kita tidak akan bisa mengerti yang sesuai dengan sunnah Nabi kalau kita tidak ngerti ilmunya. Mengikuti sunnah ini juga jalan untuk kita bisa masuk ke dalam surga. Contoh masalah sholat. Sholat itu tidak akan bisa sesuai dengan sunnah kalau kita tidak belajar ilmunya, ya kan? Sehingga kita butuh yang namanya mengkaji ilmu agama, belajar tentang rincian hukum seputar sholat, supaya sholat kita sesuai dengan sunnah, sehingga sholat kita nanti bisa memasukkan kita ke dalam surganya Allah Ta'ala. Nah, sebagian orang kalau ditanya, apakah Anda sudah belajar dengan rinci sholat yang sesuai dengan sunnah, karena kan mengerjakan sholat itu bakal menuju surga, mereka bilang, sudah, saya sudah belajar. Oh ya, baca buku yang mana? Itu yang warna biru, yang tuntunan sholat lengkap yang beli di Kelandasan. Ya. Kita bilang, yakin itu sesuai sunnah? Yakinlah, itu kan dicetak bertahun-tahun. Apakah iya setiap yang dicetak bertahun-tahun itu sama dengan pasti sunnah? Ya, belum tentu juga. Supaya bisa masuk surga harus puasa. Bagaimana caranya supaya memasukkan kita ke dalam surga dengan jalur puasa? Jawabannya harus harus ikhlas karena Allah dan sesuai sunnah. Bagaimana caranya kita puasa sesuai sunnah? Jawabannya harus belajar, menuntut ilmu.
Caranya bagaimana? Ya duduk di kajian, cari kalau sudah jelang Ramadan ada kajian judulnya misalnya kupas tuntas puasa. Apa saja yang sunnah, apa saja yang membatalkan, apa saja yang makruh, apa saja yang boleh, apa yang hendaknya diperhatikan dalam berpuasa, tentang kafarat, tentang hukum-hukum berkenaan dengan puasa di zaman sekarang. Kalau zaman Nabi kan orang safar pakai hewan. Zaman sekarang orang safar pakai pesawat misalnya. Boleh nggak misalnya orang Balikpapan nyampe di ruang tunggu Balikpapan udah pegang boarding pass terus nunggu penerbangan dia masuk di kafe minum ngopi, boleh apa enggak? Ini kan ada ilmunya. Jadi nggak bisa sembarang kayak orang-orang awam maunya puasa-puasa. Cara puasa adalah sahur, buka. Dia nggak perhatikan di antara sahur dan buka itu apa saja hukumnya. Supaya bisa masuk surga, misalnya haji, umroh. Semoga yang belum pernah Allah mudahkan. Semoga yang sudah, semoga pergi lagi. Bagaimana caranya biar haji dan umroh memasukkan ke surga? Pertama harus ikhlas. Karena Allah. Yang kedua harus sesuai dengan sunnah. Bagaimana caranya kita bisa katakan haji dan umroh kita sesuai sunnah? Jawabannya harus menuntut ilmu. Harus belajar. Berapa banyak orang berangkat ke sana tidak belajar. Yang dipersiapkan oleh mereka bukan ilmu. Ada yang siapnya kamera. Mau ngapain di sana? Mau ngonten sama istri. Ya, ada tempat yang viral-viral. Pengen naik ke gunung yang kalau sore nanti kalau bikin konten di situ sambil peluk dari belakang kelihatan Zam-Zam Tower. Yang mereka sibukkan adalah punya konten. Mereka enggak begitu sibuk untuk belajar. Ada orang pergi haji itu, pokoknya yang penting pulang haji. Enggak peduli dia dengan tata pelaksananya. Saya haji waktu 2023 di Puroda, ada tante saya di reguler. Ya, dia bilang, "Fit, bisakah kunjungin Acil? Acil kesepian," katanya. Teman-temannya mana Acil? Ada di kamar, tapi aduh ibu-ibu ini, katanya. Ibu-ibu ini benar-benar tidak ada perhatiannya, Fit. Jadi Acil tuh kayak di kamar kayak sendiri, pengen ibadah itu. Teman-temannya tidak ada yang peduli. Misalnya Acil ribut sendiri. Kapan nanti kita tawaf ifadah? Kapan ya jadwalnya ya? Nanti yuk tanya pembimbing kapan tawaf wadaknya. Mereka nggak ada perhatiannya. Dibilang nanti wadaknya nanti tengah malam ternyata. Karena besok sudah mau berangkat. Mereka bilang pergi aja. Saya nggak usah. Dipikir itu kayak tahiyatul masjid. Gitu. Mau tahiyatul masjid, maksudnya dipikir kayak apa ya, qobliyah ba'diyah gitu. Mau tawaf ya, boleh, enggak juga nggak apa-apa. Dipikir begitu. Padahal tawaf wada itu kan bagian dari haji, itu kewajiban. Ditinggalkan secara sengaja tanpa udzur, orangnya berdam. Ya, makanya ada perhatian, Fit. Jadi saya kunjungi di hotel. Nah, senangnya Acil dikunjungi, kata. Banyak ibu-ibu ini di reguler ini, ada yang penting pokoknya pulang jadi hajah. Gak peduli dia dengan manasik ini sesuai sunnah apa enggak, ini melanggar atau tidak, gak peduli. Maka jamaah dirahmati Allah, keutamaan menuntut ilmu diantaranya adalah memasukkan kita ke dalam surga. Yang kedua, diantara keutamaan menuntut ilmu, orang yang menuntut ilmu itu akan diberikan rahmat dari Allah. Siapa yang bilang? Yang bilang Nabi SAW. Kata beliau, "Majtama'u qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarusunahu bainahum illa nazalat 'alaihim sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah. Wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakara Allah biman 'indah."
Tidaklah berkumpul sekelompok orang di salah satu dari rumah-rumah Allah yang ngumpul di masjid kayak kita sekarang. Tidaklah ada orang berkumpul di masjid dalam rangka untuk mengajarkan kitabullah satu sama yang lain. Ada yang jadi guru, ada yang jadi murid, mereka mempelajarinya, atau mereka diskusi. Karena mereka berilmu, maka mereka diskusi satu sama yang lain di dalam masjid tentang ilmu agama. Melainkan akan turun kepada mereka ketenangan. Dan mereka akan diliputi oleh malaikat, mereka akan dicurahkan rahmat. Mereka akan diliputi oleh malaikat dan Allah akan menyebut nama-nama mereka di sisi para malaikat. Di sini ada 4 keutamaan. Pertama, as-sakinah, yaitu ketenangan. Kalau ada orang misalnya punya masalah rumah tangga, dia ingin cari solusi, solusinya bukan di kafe, bukan di biliar, bukan dugem, bukan selingkuh. Itu justru nambah masalah. Kalau ada orang yang ingin mencari ketenangan dari masalahnya, salah satunya adalah dia cari solusinya di majelis ilmu. Dia bisa bertanya kepada guru. Ya. Asalkan bertanya kalau masalah rumah tangga, jangan kayak di majelis-majelis yang di situ orangnya nanya secara langsung pakai mic, terus curhat rumah tangga, bongkar-bongkar aib. Seperti kajian-kajian artis-artis yang di TV-TV. Disorot kamera, semua orang bisa lihat masalah rumah tangganya apa. Ya, suami saya itu pemabok, bla 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 bla. Semua tahu jadinya, ya kan? Bahwa suami itu pemabok. Cari solusi di situ dengan kertas misalnya. Pak Ustadz, bagaimana kalau seandainya begini gini gini, saya dapat masalah rumah tangga begini. Ya. Dan orang yang mencari ilmu agama, insya Allah, sebagaimana kata Nabi SAW, akan diliputi dengan atau dicurahkan dengan rahmat. Saya dapati ada banyak orang atau ikhwah-ikhwah yang masya Allah ya. Dulu mungkin pas masih bujang, ekonomi masih biasa-biasa aja. Sering kajian, lama-kelamaan akhirnya sudah mulai menikah, lama-kelamaan ya Allah berikan kepada mereka rezeki banyak. Dapat kenalan-kenalan, dapat klien-klien dari majelis taklim misalnya. Wallahu a'lam. Di antara keutamaan menuntut ilmu adalah menuntut ilmu itu tanda Allah menginginkan orangnya menjadi baik. Tanda bahwa Allah menginginkan kebaikan untuk dirinya adalah kalau orangnya senang dengan ilmu agama. Kata Nabi SAW, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa Allah kehendaki agar dia mendapatkan kebaikan, maka tandanya adalah Allah faqihkan dia dalam ilmu agama. Ditambahkan baginya ilmu agama. Maka kalau ada orang melihat dirinya tahun ke tahun, apalagi dekade ke dekade tidak bertambah ilmu, seharusnya dia bersedih, jangan-jangan Allah tidak menginginkan kebaikan untuk dirinya. Ya, harusnya dari satu dekade ke dekade berikutnya ada pertambahan ilmu. Tapi kebanyakan orang baru belajar misalnya setelah pensiun. Ditanya masalah agama yang ringan-ringan sebenarnya. Ya, Pak, apa bedanya antara Bapak lupa tahiyat awal dengan Bapak lupa tahiyat akhir? Gimana Mas? Bapak lupa nih tahiyat awal, langsung berdiri. Sama Bapak lupa tahiyat akhir, langsung berdiri. Itu gimana masing-masing? Kalau waktu ditanya misalnya di usia 20 dia bilang, anu Pak, saya juga masih baru belajar. 20, maklum usia 20. Usia 30 ditanya dengan pertanyaan yang sama, dia bilang, waduh, belum tahu saya itu saya masih awam soalnya. 40 ditanya pertanyaan yang sama, masih sama jawabannya. Sampai pensiun ditanya yang sama, masih sama jawabannya. Dari ini, padahal yang namanya lupa tahiyat awal, lupa tahiyat akhir, ada yang merasa saya belum pernah seumur hidup? Ada? Saya mau bilang gini tadi, kayaknya nggak ada orang nggak pernah mengalaminya. Antum pernah nggak lupa tahiyat awal, langsung berdiri? Pernah nggak lupa tahiyat akhir? Kebablasan.
Akhirnya misalnya rokat 4, jadinya rokatnya kelima. Pernah? Oh iya pernah? Pernah? Pertanyaan saya, siapa yang nggak pernah? Nah, karena ini adalah kelupaan yang umum di dalam sholat, seharusnya ini masalah yang semua muslim tahu. Nah, ketika ditanya dengan pertanyaan ini, seharusnya ya, dari satu dekade ke dekade yang berikutnya, ya harusnya sudah tahu gitu. Karena itu dua hal yang berbeda. Perlakuannya, kelupaan dua tahiyat ini namanya sama-sama tahiyat, tapi bedanya satunya tahiyat awal, satunya tahiyat akhir. Konsekuensi dari kelupaan di masing-masing ini itu berbeda. Ya. Mungkin kalau saya tanya sekarang, santri-santri bilang apa ya? Coba santri, apa bedanya? Kalau tahiyat awal lupa, langsung berdiri, nggak usah turun. Terus? Kalau tahiyat akhir yang lupa, mestinya sudah berdiri sempurna, harus turun lagi. Kalau dia lanjut, tahiyat akhir lupa berdiri, udah berdiri sempurna dia lanjutkan. Apa konsekuensinya? Jawabannya sudah benar. Tahiyat awal lupa, sudah berdiri sempurna, maka nggak boleh duduk lagi. Tahiyat akhir lupa, berdiri sempurna, wajib duduk lagi. Bila dilanjutkan, batal sholatnya. Bedanya di mana? Tahiyat awal itu, nah tahiyat akhir itu kalau kita lanjut berarti kita menambah rokaat. Sedangkan menambah rokaat batal sholat. Bila sudah diingatkan subhanallah misalnya di imam, dia lanjut, maka makmum di belakang tidak boleh ikut. Makmum di belakang harus duduk. Lalu memisahkan diri dari jamaah. Sedangkan tahiyat awal bila dia lanjut dia tidak menambah rokaat. Karena dia juga bukan rukun sholat, tapi dia kewajiban dalam sholat. Dan berdiri sempurna itu sudah rukun. Kalau dia turun lagi berarti memindahkan dari satu rukun pindah ke rukun yang di bawahnya, yang sebelumnya. Maka bila sudah terlanjur berdiri sempurna nggak boleh duduk lagi. Ini gak usah dipanjang-panjangin ya, nanti bikin temanya bias. Maksud saya balik ke hadis yang tadi, orang yang Allah inginkan kebaikan untuk dirinya, maka Allah akan pahamkan dia dalam masalah agama. Wallahu a'lam. Yang berikutnya, yang juga bisa menyebabkan sebagian orang kehilangan semangat dalam belajar adalah bahwa sebagian orang mengira menuntut ilmu itu hukumnya cuma sunnah saja. Dia pikir kalau saya duduk di majelis taklim itu dapat pahala, kalau enggak apa-apa. Padahal yang benar menuntut ilmu itu hukumnya menuntut ilmu itu hukumnya ada 3 hukumnya. Tidak semuanya wajib. Menuntut ilmu itu hukumnya terbagi menjadi 3. Ada hukumnya yang fardu ain, ada yang sunnah saja, dan ada yang fardu kifayah. Ada yang sifatnya fardu ain, yaitu apabila ilmunya itu diperlukan oleh si yang bersangkutan, menyangkut ibadahnya, menyangkut agamanya, akidahnya, dan menyangkut muamalahnya. Dia harus belajar. Dan bila dia tidak belajar, maka dia berdosa karena fardu ain. Contoh ilmu tentang wudu, tentang sholat, tentang tayamum. Wanita harus belajar mandi, tentang haid nifas, tentang puasa, dan seterusnya. Tentang zakat bagi orang kaya. Ini kalau dia tidak pernah belajar, maka dia berdosa. Misal nih, ini Ramadan 1447.
Dia sudah jadi orang kaya sejak 20 tahun yang lalu. Sejak 20 tahun yang lalu dia belum pernah sama sekali yang namanya belajar tentang ilmu seputar zakat. Belum pernah. Yang dia tahu cuman kata orang 2,5%. Dia nggak pernah duduk untuk belajar ilmu zakat, maka dia berdosa. Ada tahun 1447 Hijriah, di akhir Ramadan, BDI mengadakan kajian judulnya Kupas Tuntas Zakat. Dia skip lagi, maka dia berdosa. Karena di seumur-umur hidup belum pernah belajar zakat, sementara dia sudah jadi orang kaya. Dia punya kewajiban untuk bayar zakat. Kalau dia tidak berduduk, maka dia berdosa karena ini sifatnya fardu ain. Ilmu tentang akidah ini juga termasuk yang fardu ain. Kalau ada orang seumur-umur hidup belum pernah belajar buku-buku akidah, maka dia berdosa. Ada ilmu yang sifatnya hanya sunnah saja. Kalau dia belajar, dia dapat pahala. Kalau tidak belajar, dia tidak berdosa. Contoh, ilmu tentang manasik haji, umroh bagi yang tidak mampu. Ada orang pendapatannya hari ini habis hari ini. Apa yang didapat hari ini makan cukup buat hari ini saja. Dia tidak punya tabungan. Dia tidak punya kemampuan untuk haji dan umroh. Maka ikut kajian tentang haji dan umroh itu tidak wajib buat dia. Wajibnya itu nanti kalau sudah yang nomor 1 ini bisa berubah menjadi fardu ain, yaitu belajar manasik haji atau umroh bagi orang yang akan berangkat. Ditelepon Kemenak di bulan Syawal, Pak, Bapak ada dana sekian. Kalau ada dana sekian sebaiknya dilunasi, mumpung ada kuota nih buat Bapak. Bapak bisa berangkat haji tahun ini reguler. Oh ada duit, ya udah dipersiapkan ya dananya. Nanti kira-kira bulan Zulqa'dah kita akan ada manasik haji umroh. Maka wajib bagi dia untuk belajar. Kalau tidak maka dia berdosa. Ada ilmu yang sifatnya fardu kifayah. Fardu kifayah artinya tidak semua orang belajar. Asalkan sudah ada sejumlah cukup manusia yang belajar, maka gugurlah kewajiban bagi yang lain. Contohnya ilmu kedokteran. Kan tidak semua orang harus jadi dokter. Ilmu kesehatan, ilmu ekonomi, ilmu teknik, ilmu dan lain-lain. Ini sifatnya hanya fardu kifayah. Harus ada orang yang belajar. Bila sudah ada yang belajar, maka yang tidak belajar dia tidak berdosa. Karena ini berhubungan dengan kemaslahatan umat, maka harus ada yang belajar ilmu kedokteran. Nanti kalau ada yang sakit, nggak ada yang jadi dokter, maka bisa memudaratkan diri sendiri dan banyak orang. Maka harus ada yang jadi dokter. Tapi kan nggak semua juga harus jadi dokter. Nanti kalau semua jadi dokter, siapa pasiennya? Atau kalau nanti semua jadi dokter, pertanyaannya apakah dokter masih pasti bisa menyembuhkan dirinya? Atau maksudnya gini, misalnya ada dokternya dokter penyakit dalam, dia usus buntu. Apa iya dokter membelah dirinya sendiri gitu? Aduh saya usus buntu ini, nanti saya mau obati diri saya sendiri. Ya dia suntik anestesi sendiri, baru berapa detik dia mau belah, yang ada dia ngantuk tidur. Maka harus ada yang jadi dokter, karena bila pun semuanya jadi dokter, tetap saja sebagian dokter tidak bisa mengobati diri sendiri. Dokter gigi bisa dia nambal giginya sendiri? Bisa kali ya? Dokter gigi ya, bolong ini, dia suntik diri sendiri, gitu kan, sakit ya. Suntik sendiri, habis suntik sendiri terus sendiri gitu, bisa? Bisa nggak ya? Mungkin ya, mungkin tapi susah. Ya dia butuh dokter gigi yang lain biasanya. Ini saya kayak nanya sama adik ikhwan tukang pijit, enak pijitan antum mas? Antum kalau sakit
Bisa nggak pijit diri sendiri? Mana enak katanya. Harus dipijit sama tukang pijit juga. Nah, wallahu a'lam. Ada yang bertanya? Tidak ada? Mohon maaf kalau panjangan. Demikian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.